Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anakku semua, selamat bertemu kembali bersama saya. Perkenalkan, nama saya Handoyo. Sebagai guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau yang disingkat dengan PAI-BB. Hadir bersama kalian dalam rangka menyampaikan materi yang terkait dengan ilmu pengetahuan atau pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan nama materi, dengan ilmu pengetahuan, hidup menjadi mudah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa lebih dulu. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma. Baik anakku sekalian, untuk mengawali perlu saya jelaskan bahwa di dalam agama Islam ilmu pengetahuan sangat-sangat dianjurkan untuk dipelajari, untuk dituntut dalam rangka untuk mengembangkan diri kita sebagai umat Islam yang berilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Di dalam Islam, ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek membaca dan menghafal Al-Quran, yang pada saat ini dianjurkan untuk membaca dan menghafal Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Pada aspek ini, anak nanti diminta untuk membaca dengan tartil, syukur bisa hafal, beserta arti dan maknanya. Aspek yang kedua yaitu memahami makna Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Bagaimana makna atau sari-sari yang terkandung di dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Aspek yang ketiga yaitu menerapkan perilaku cinta ilmu dan pengetahuan. Nah, anak-anakku sekalian, baiklah kita mulai dari menghafal Quran Surat Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, wahai segolongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah, yaitu ilmu pengetahuan maksudnya. Ayat berikutnya yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kamu beberapa derajat. Dan Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Dari ayat-ayat tersebut akan kita bahas materi-materi yang ada di dalam pembahasan ayat-ayat tersebut. Pada materi ini ada yang perlu diperhatikan di dalam kita membaca Al-Quran sesuai dengan tuntutan ilmu tajwid yang berkisar tentang bacaan syamsiah dan bacaan qamariyah. Apa itu bacaan syamsiah? Ya, adapun pengertian dan tata cara membaca bacaan syamsiah dan qamariyah sebagai berikut. Disebut bacaan syamsiah apabila suatu lafadz mengandung alif lam dan diikuti huruf-huruf hijaiyah berikut, yaitu ta, tha, dal, zal, za, sin, shin, shad, dot, to, dha, lam, nun. Maksudnya bagaimana? Adapun cara membacanya, huruf al atau alif lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Sebagai contoh, lafadz wa yuqimunas shalah, wa yuqimunas shalah. As-shalah ini adalah ada alif lam, ya, ada alif lam bertemu dengan shad, maka alif lamnya hilang, melebur masuk di dalam huruf shad sehingga wa yuqimunas shalah, bukan wa yuqimunal shalah. Juga as-samawat, kalau dimasuki huruf fi menjadi fis samawati. Fis samawati. Ini tidak boleh dibaca fil samawati, tetapi harus dibaca fis samawati. Sehingga alif lam itu lebur di dalam huruf sin dengan fis samawati. Inilah bacaan-bacaan syamsiah. Baik anak-anakku sekalian, untuk berikutnya yaitu ada bacaan yang disebut alif lam qamariyah. Disebut bacaan alif lam qamariyah apabila ada lafadz terdapat alif lam dan diikuti salah satu dari huruf hijaiyah berikut, yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, qaf, kaf, mim, wawu, ha, ya. Apabila kemasukan huruf tersebut, maka huruf alif lam dibaca jelas seperti lafadz berikut. Utul ilma. Utul ilma. Dan apabila pada saat mim kemasukan alif lam, fil majalis, maka dibaca fil majalis.
tidak boleh dibaca fim majalis. Inilah sekilas mengenai bacaan-bacaan Syamsiah dan bacaan-bacaan Qamariyah. Tugas yang perlu kalian kerjakan yaitu mempraktekkan tata cara membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan benar di rumahnya masing-masing. Kemudian membuat contoh lafadz yang mengandung bacaan Al-Syamsiah dan Al-Qamariyah masing-masing 4 saja. Itulah tugas yang perlu kalian kerjakan di rumah masing-masing dan tetap menjaga protokol kesehatan. Setiap masuk rumah atau setiap keluar dari rumah dan masuk ke rumah, maka jangan lupa cuci tangan, pakai air yang mengalir dan menggunakan dan pakai sabun. Dan apabila kita keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Jaga jarak tetap dilaksanakan sehingga corona akan segera musnah di bumi Indonesia ini. Allahumma amin. Baik, sekian terima kasih untuk pembelajaran pada pagi ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.